Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak atau Bu, kali ini saya akan menjelaskan teks geografi remedial saya untuk UH1 yang berjudul Teks Geografi Kemerdekaan Indonesia. Pertama, di sini saya memiliki konsep lokasi. Teksnya yaitu, Indonesia adalah sebuah negara yang terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Serta negara ini diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kedua, sini saya memiliki konsep jarak. Teksnya yaitu, Indonesia meraih kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang panjangnya mencapai 5.245 km. Yang ketiga, saya memiliki konsep keterjangkauan. Pada saat itu belum semua daerah di Indonesia memiliki alat komunikasi yang bagus, sehingga membuat rakyat Indonesia sulit untuk berkomunikasi dengan satu dan lainnya untuk meminta pertolongan dalam melawan penjajahan. Mereka hanya bisa menunggu surat kabar untuk melihat berita baru, dan hanya radio lah satu-satunya alat komunikasi yang bisa digunakan para pejuang. Jadi intinya konsep keterjangkauan pada daerah kali ini, mereka mengalami komunikasi yang susah karena alat komunikasi yang masih terbatas, yaitu hanya radio. Yang keempat, saya memiliki konsep pola. Teksnya yaitu, awal aksi para pejuang hanya dilakukan per daerah, namun setelah munculnya organisasi Budi Utomo, aksi para pejuang mulai menyebar dan bersatu menjadi di seluruh Indonesia. Kelima, konsep morfologi. Teksnya yaitu, Budi Utomo berhasil meyakinkan masyarakat Indonesia kalau para penjajah datang menjajah Indonesia karena sumber daya alamnya yang melimpah, seperti padi, bumbu-bumbuan, dan lain sebagainya. Dan mereka berhasil menyadarkan kedudukan bangsa Jawa, Sunda, dan Madura. Di sini konsep morfologi menjelaskan tentang bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alam atau tindakan manusia. Dan contohnya ini seperti padi dan bumbu-bumbuan. Keenam, saya memiliki konsep aglomerasi. Contohnya itu ini. Budi Utomo menjadikan kota Yogyakarta sebagai pusatnya dan kongres pertama yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tahun 1908. Daerah difokuskannya itu adalah kota Yogyakarta. Ketujuh, konsep interaksi dan interdependensi. Teksnya yang ini, sejak saat itu para pejuang mulai saling membantu sesama daerah untuk mengusir para penjajah dan saling membantu untuk kebutuhan lainnya. Mereka saling percaya dan setia untuk menolong rekannya yang kesusahan dan sebaliknya. Kedelapan, di sini ada konsep nilai kegunaan. Setiap daerah memiliki keunikannya masing-masing, seperti Maluku yang mempunyai banyak rempah-rempah dan Sulawesi Selatan dengan perikanannya. Setiap daerah tersebut saling membantu satu sama lain untuk mencapai kemerdekaan. Kesembilan, yaitu konsep ketertarikan antar ruang. Teksnya adalah, dan akhirnya harapan tersebut muncul. Dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, Indonesia mendapat kesempatan untuk memerdekakan dirinya dan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan tanggal 17 Agustus dikenal sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Konsep ketertarikannya adalah, di sini Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Dan itu pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk meraih kemerdekaannya dan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Terakhir ada konsep diferensiasi area, yaitu keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu area. Ini hampir sama seperti pada konsep nilai kegunaan, yaitu setiap daerah memiliki keunikannya masing-masing seperti Maluku yang mempunyai banyak rempah-rempah dan Sulawesi Selatan dengan perikanannya. Sekian penjelasan tentang teks remedial saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata karena saya hanyalah manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.